Shalom, puji Tuhan. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan Kristen, kita orang percaya. Dalam bagian part 2, yaitu memahami isi hati Allah dan tanda. Pada bagian ini kita akan melanjutkan lanjutan dari bagian 1, di mana pada bagian 1 kita sama-sama sudah membaca dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 29. Dan di situ kita sudah mengikuti bersama. Dan saat ini kita akan membaca dari kitab Yesaya pasal 7 tentang tanda yang Tuhan berikan hikmat bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami ingin memahami firman yang akan kami baca di dalam Yesaya 7 ayat 11. Kami mohon petunjuk bimbingan Allah melalui Roh Kudus untuk bekerja dalam hati dan pikiran kita, supaya ketika itu diekspresikan lewat bibir kita, kita memperoleh suatu kuasa hikmat kebesaran Allah untuk menjelaskan firman ini. Segala hikmat tanda yang Kau berikan bagi kami, dapat kami beri satu kesaksian untuk mereka dapat berpikir, dapat merespon nilai kebenaran dari kesaksian ini, dan kiranya Tuhan apa yang mereka dengar dapat membuat mereka untuk merenungkan dan berpikir tentang tanda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara, di dalam Yesaya 7 ayat 11, Yesaya 7 ayat 11 tercatat bahwa mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Haleluya, puji Tuhan. Kita lihat bersama dalam firman ini ya saudara-saudara. Pada zaman saat ini kita sudah melihat tanda-tanda di akhir zaman. Nanti di bagian part 3 kita akan lihat tanda-tanda akhir zaman, ada 7 tanda yang kami catat nanti di bagian part 3. Tapi sekarang kita melihat dulu tanda-tanda yang kita memiliki satu pengetahuan, satu hikmat, satu pengalaman yang kita sama-sama pernah mengalami. Mungkin itu kita mengalami melalui pengamatan mata kita, atau kita banyak membaca dari buku-buku. Kita sama tahu bahwa dari beberapa tulisan kitab suci banyak yang meramalkan, banyak yang bernubuat. Bahkan ada buku-buku kuno dari cerita-cerita rakyat yang akan terjadi di tahun-tahun sebelum, sekarang, dan sesudah itu. Kita melihat bersama bahwa kejadian alam sekarang banyak orang berpendapat seperti fenomena alam, bulan menjadi darah, bunyi sangkakala, panas ekstrim di belahan dunia, adanya tanda bencana, banjir, longsor, gempa bumi, dan sekarang kita sementara menghadapi pandemik virus corona dari bagian penyakit sampar, kalau dalam firman Allah. Biasanya saudara-saudara, bagi orang percaya, kita sama-sama akan memperhatikan alam yang berubah dari keadaan yang tidak biasanya. Seperti kalau akan terjadi kelaparan, seperti sekarang kita melihat ada mulai dengan tanda-tanda penyebaran virus, terjadinya krisis ekonomi, panas panjang yang ekstrim, akan ada peperangan, penjarahan, ada gempa bumi, bahkan ada kekacauan politik. Kalau seandainya akan terjadi suatu bencana alam yang besar,
ada suatu tanda kepekaan yang cepat direspon adalah perubahan sikap insting pada ciptaan Tuhan, yaitu pada binatang. Kita baca dalam firman ketika Raja Balak meminta Nabi Moab bernama Bileam untuk mengutuk bangsa Israel dalam perjalanan Bileam yang sedang mengendarai keledai. Ternyata di dalam perjalanan itu ketika ada malaikat yang sedang menghadang perjalanan mereka, yang pertama kali melihat malaikat itu adalah keledai atau binatang keledai itu. Dia langsung tunduk dan merasa takut. Tetapi Bileam belum dapat melihatnya. Itu respon sebenarnya dari binatang yang ada. Nanti Tuhan membuka mata, dan di situ Bileam baru sadar dan melihat bahwa di depannya ada bahaya dan bencana kematian. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan ya reaksi burung dan binatang liar di dalam hutan. Biasanya ada gejala-gejala yang akan terjadi kalau seandainya ketika mereka terbang ke kampung, ke kota, atau ke rumah. Kemudian pada malam hari mereka berteriak-teriak di tempat tinggal kita. Itu ada suatu kejadian yang akan terjadi. Atau di waktu siang hari banyak binatang liar yang banyak kesasar di tempat kita tinggal. Itu ada suatu pertanda. Saya beri contoh begini. Sebelum kejadian banjir tsunami terjadi, 2-3 hari sebelum terjadi gempa dan tsunami, kita melihat kesaksian bahwa banyak ikan yang terdampar di daratan. Sebelum ada kejadian gunung meletus, kita melihat binatang, rusa, babi hutan, monyet, bahkan burung-burung hutan kesasar dan masuk ke kampung-kampung halaman. Jadi kalau ada kejadian yang terjadi, mereka yang merespon. Kita sama tahu bahwa kalau ada kejadian buruk yang akan terjadi sepanjang seharian, kita perhatikan matahari dan awan. Di waktu pagi, kalau seandainya berwarna merah kelabu, itu berarti sepanjang hari itu ada kejadian seperti panas yang sangat terasa sekali dengan derajat Celcius yang sangat tinggi. Kalau ada angin utara barat laut datang mendadak tapi langsung berhenti, kemudian lalu adanya awan hitam pekat naik ke langit dan diikuti burung-burung secara bergerombolan terbang tergesa-gesa, itu berarti ada satu pertanda bahwa akan ada badai besar disertai angin puting beliung yang akan terjadi. Kita melihat sekarang ini wabah penyakit sebelum menjadi pandemi dunia sudah memiliki tanda-tanda mulai dari daerah kecil, dari satu bagian daerah kecil, dari Wuhan. Kemudian kita melihat dia menyebar sampai ke negara-negara. Dimulai dengan virus binatang. Itu kalau pendapat mereka. Tapi ada juga virus dia berkembang karena pengaruh biokimia atau korban teknologi nuklir atau percobaan gagal manusia dan lain-lain. Itu semua pertanda-pertanda sebelum terjadinya pandemi penyakit virus yang merajalela. Dan dalam seharian kita, kalau kita perhatikan bahwa kalau seandainya dalam radius kita tinggal radius 3 kilo atau di kampung itu kita perhatikan alam, kalau terjadi hujan, rintik-rintik di waktu panas matahari sedang menyinari dengan terangnya bumi, maka kita perhatikan saja 1-2 hari ke depan pasti ada orang yang akan mati atau meninggal. Itu suatu pertanda bagi kita. Dan tanda-tanda itu ada bagi kita untuk kita mengerti bagaimana hikmat yang Tuhan berikan bagi kita.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada dasarnya bahwa semua kejadian dunia, bencana dan malapetaka bukan terjadi secara kebetulan atau itu suatu reaksi fenomena alam biasa. Tetapi saya mau katakan bahwa itu tidak terjadi secara kebetulan, tapi semua itu telah masuk dalam rancangan dan agenda buku catatan Allah. Dan inilah yang kita katakan tanda-tanda di akhir zaman ini. Kita orang percaya harus dapat memahami semuanya itu. Bahwa semua kejadian dunia, entah itu malapetaka besar, kecil, dahsyat, biasa, semuanya telah diatur oleh Allah, dan firman Tuhan telah mengatakan kepada kita itu baru tanda dan belum pada kesudahannya. Yang perlu saya soroti saudara-saudara bahwa bukan hanya kita perhatikan tanda-tanda akhir zaman, tetapi saya mengajak kita mau belajar tentang masa kesudahan dari bumi ciptaan Allah ini. Tetapi juga kita harus tahu tanda-tanda akhir dari hidup kita dan kesudahan dari hidup kita. Artinya kita belajar akhir dari cara hidup kita menjelang masa kematian dan belajar bagaimana hidup akan hidup sesudah masa kematian kita. Itulah akhir dari zaman hidup kita. Alasannya adalah di mana belum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali akan terjadi. Mungkin ya dalam keadaan posisi kita yang sekarang kita masih hidup, bisa Tuhan langsung datang. Tetapi mungkin juga Tuhan datang sesudah kita mati atau kita sudah berada di dalam kuburan. Tetapi itu akan memberi kesaksian bahwa kedatangan Yesus kita akan menyaksikannya. Jadi dari tanda-tanda dalam alam maupun tanda-tanda dalam hidup kita, dalam diri kita dan tubuh kita yang terjadi selama kita hidup di dunia ini, maka seharusnya kita harus siap untuk menghadapi zaman-zaman ketika kita menghadapi apa yang baik, apa yang buruk, untuk kita memasuki dan menjalani masa kesudahan hidup kita atau masa kesudahan alam ciptaan Allah. Dan inilah yang harus kita belajar bersama, bagaimana kita dapat memahami akan diri kita untuk melihat tanda-tanda seperti ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita dengarkan dalam renungan yang singkat ini, sebagai orang Kristen yang percaya, kita akan tahu bagaimana ketika kita berhubungan baik, bergaul, akrab, karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita petunjuk dan tanda, baik di alam maupun tanda untuk kita menjalani hidup dalam mengawali bahkan mengakhiri hidup kita di dunia. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya setiap masalah persoalan hidup kita percaya bahwa kita akan melihat tanda dan Tuhan akan memperlihatkan kepada kita untuk kita mau sadar dan berjaga-jaga dan waspada dalam setiap hidup kita supaya kita lebih dekat dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Shalom.